Kisah berfokus pada seorang pria yang bernama Robert Mekal atau panggil saja Obed. Ia adalah seorang pensiunan militer dan sekarang bekerja di sebuah toko bangunan. Di waktu istirahatnya ia bertemu seseorang bernama Ralphie. Ralphie merupakan rekan kerja Obed yang sedang berusaha menurunkan berat badannya, agar bisa lulus tes menjadi seorang security di perusahaan yang sama. Kemudian Obed memberinya saran untuk terus bekerja keras dan menjaga pola makannya untuk tidak makan makanan berkarbohidrat tinggi seperti kentang. Singkat waktu, Obed telah selesai dari pekerjaannya. Setibanya di rumah, Obed menghabiskan waktu untuk membaca buku. Namun karena merasa kesulitan untuk tidur, Obed pun memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran. Di restoran itu, Obed bertemu seorang wanita penghibur bernama Alina. Obed dan Alina berbincang untuk sekedar basa-basi. Di tengah perbincangannya, tiba-tiba datang sebuah mobil. Dan di waktu yang sama, Alina mendapat telepon dari seorang mucikari untuk menaiki mobil seorang pelanggan yang ada di depan tersebut. Namun, Alina menolaknya karena pelanggan tersebut menyebalkan dan meminta untuk mencari wanita lain saja. Namun mucikarinya mengatakan bahwa pelanggan tersebut hanya ingin pada Alina. Dengan terpaksa, Alina pun pergi. Melihat wajah Alina yang ketakutan, Obed pun curiga kalau ada hal yang tidak beres. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Obed yang sedang melatih Ralphie untuk menurunkan berat badannya. Malam pun tiba, seperti biasa Obed nongkrong di sebuah restoran dan bertemu lagi dengan Alina. Namun, kali ini Alina sedang tidak baik-baik saja. Alina mengalami lebam di wajahnya. Obed pun bertanya apa yang terjadi dengan wajahnya. Namun Alina enggan untuk memberitahu dan mengalihkannya dengan memberi Obed sebuah CD yang berisi rekaman suara Alina dan meminta Obed untuk memberikan pendapatnya. Di tengah percakapannya Alina mendapat telepon dari mucikari tapi Alina menolak telepon tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka memutuskan pulang bersama dengan berjalan kaki. Namun tiba-tiba, sang mucikari datang. Ia bernama Slavi. Slavi pun membawa Alina secara paksa dengan cara yang kasar. Kemudian Slavi memberikan nomor teleponnya pada Obed dan berkata bahwa Alina tidak baik dan ia bisa memberinya wanita yang lebih baik. Melihat hal itu, Obed merasa kesal tapi berusaha untuk tetap tenang. 2 hari kemudian, Obed mendapat kabar dari pemilik restoran kalau Alina masuk UGD akibat dipukuli. Mengetahui hal itu, Obed pun segera bergegas ke rumah sakit. Setibanya di sana, Obed melihat Alina yang terluka cukup parah di wajahnya dan sedang dijaga oleh temannya. Obed pun bertanya pada teman Alina, apa yang terjadi dengan Alina? Ia mengatakan bahwa Alina berani melawan pada Slavi. Slavi pun memukulnya untuk dijadikan contoh pada wanita-wanita yang lain bahwa jangan pernah berani melawannya. Mendengar hal itu, Obed pun memutuskan untuk mendatangi Slavi. Obed menawarkan $9.800 untuk kebebasan Alina. Namun Slavi menolak dengan alasan kalau Alina bisa menghasilkan uang lebih dari itu. Dengan terpaksa Obed pun harus menghabisi mereka semua. Dan tiba-tiba, kurang dari 20 detik Obed berhasil menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, Obed bertemu Ralphie. Ralphie mengatakan bahwa berat badannya telah memenuhi syarat untuk ikut tes security. Kemudian Ralphie berterima kasih pada Obed karena telah melatihnya. Beberapa waktu berlalu, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Teddy. Teddy adalah orang yang ditugaskan oleh bos Slavi untuk mencari orang yang telah membunuh Slavi. Dengan kata lain bahwa di atas langit masih ada langit. Ternyata Slavi bekerja untuk seseorang bernama Paskin. Pagi pun tiba, Obed mencari Ralphie yang hari itu tidak masuk kerja. Setelah didatangi ke rumahnya, ternyata rumah Ralphie mengalami kebakaran. Mengetahui hal itu, Obed pun berinisiatif untuk membantunya. Sementara itu, Teddy dan temannya Frank mendatangi John, salah satu geng Irlandia dengan baik-baik untuk mencari tahu keterlibatannya dengan kematian Slavi.
Namun setibanya di sana, John salah sangka dan menganggap kalau Teddy akan mencuri bisnisnya dan malah berkata kasar. Jengkel mendengar John yang terus berkata what the fuck, akhirnya Teddy memutuskan untuk menghabisinya. Roll this mother. Di sisi lain, Obed menanyakan penyebab kebakarannya pada Ralphie. Ralphie mengatakan bahwa itu akibat korsleting listrik. Namun Obed mengatakan bahwa itu tidak benar. Malam harinya, Teddy sedang ditelepon oleh Paskin. Teddy mengatakan bahwa dirinya mendapatkan beberapa lembar foto seseorang dari rekaman CCTV dan dia akan segera menelusuri orangnya. Dan ternyata seseorang yang ada di foto tersebut adalah Obed. Sementara itu, terdapat 2 orang polisi korup yang terlihat sedang memeras ibu dari Ralphie. Setelah berhasil memeras, polisi itu memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba, You're supposed to stand for something, punk. Protect and serve. Law. Justice. Remember. ternyata sedari tadi Obed sudah memantau rumah Ralphie. Dari awal Obed sudah curiga dengan kebakaran yang terjadi di rumah Ralphie. Dan benar saja, ternyata kebakaran itu ancaman yang dilakukan oleh polisi korup tersebut. Keesokan harinya, terlihat Ralphie yang telah menggunakan seragam security. Melihat itu, Obed dan rekan kerja yang lainnya pun merasa senang dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Malam harinya, ternyata Teddy berhasil menemukan rumah Obed. Teddy berpura-pura sebagai polisi dan menanyakan apa tujuan Obed datang ke restoran tempat kasus pembunuhan yang terjadi pada Slavi dan kawanannya. Obed mengatakan bahwa dirinya bertujuan untuk menemui seorang teman dan tak lama berada di sana. Mendengar hal itu, Teddy pun pergi. Obed pun menyadari kalau Teddy bukanlah polisi, karena Teddy tak meninggalkan kartu namanya, karena biasanya seorang polisi akan meninggalkan kartu namanya dan minta untuk dihubungi. Singkat cerita di suatu malam, seperti biasa Obed tengah bersantai di restoran langganannya. Tiba-tiba datang seorang pria menggunakan rompi yang biasa digunakan pegawai kabel listrik setempat. Karena intuisinya yang sangat kuat, Obed pun mengetahui kalau pria itu bukan benar-benar pegawai kabel listrik. Obed mengatakan apakah hanya kita berdua atau ada yang kau tunggu lagi? Jika kau benar-benar pegawai kabel listrik, tanganmu takkan seperti itu. Menyadari kalau tujuannya telah diketahui, pria itu pun langsung menyerang Obed. Namun, tak butuh waktu lama bagi Obed untuk menghabisinya. Dan benar saja, ternyata pria itu orang suruhan Teddy. Sedari tadi Teddy memantau Obed dari dalam mobil. Menyadari hal itu, Obed memancing mereka ke tempat sepi. Dan tiba-tiba, Obed berhasil menghajar salah satu orang Teddy yang ternyata merupakan seorang polisi. Kemudian Obed memutuskan untuk pergi. Tak sampai di situ, ternyata Teddy mengejar Obed hingga ke rumahnya. Namun, lagi-lagi Obed tahu dan berhasil bersembunyi di sebuah rumah yang tak jauh dari rumahnya. Malam berlalu, Obed pergi menemui seorang teman lama yang bernama Susan. Susan merupakan teman seperjuangan Obed selama masih aktif di militer dulu. Obed meminta bantuan pada Susan untuk mencari tahu siapakah Teddy sebenarnya. Setelah dicari tahu, Susan mengatakan bahwa Teddy bekerja untuk seorang mafia bernama Paskin. Teddy juga merupakan mantan pemimpin polisi rahasia untuk waktu yang lama. Dan sekarang Teddy dikirim ke sini untuk membunuh orang yang telah membunuh anak buah Paskin yang lain, yaitu Slavi. Singkat waktu, Teddy sedang bersama temannya di sebuah restoran. Temannya mengatakan kalau ia ingin ke toilet. Namun tiba-tiba Obed datang sambil membawa kacamata milik temannya yang ke toilet dan mengatakan kalau temannya tak akan kembali. Kemudian Obed memberi Teddy pilihan untuk menutup bisnisnya atau mati seperti orang-orangnya. Obed meninggalkan nomor teleponnya dan meminta Teddy untuk mengabarinya jika Teddy sudah memutuskan.
Setelah itu, Obed pergi ke sebuah tangki minyak milik Paskin dan membakarnya. Mengetahui hal itu, Paskin pun marah dan menelpon Teddy untuk segera membereskan Obed. Paskin merasa Obed sudah sangat keterlaluan dan merasa sangat dipermalukan. Teddy mengatakan bahwa ia dan pasukannya telah siap dengan sebuah rencana untuk membereskan Obed. Teddy pun segera memulai rencananya. Teddy menyandera beberapa orang karyawan toko bangunan termasuk Ralphie. Teddy mengatakan pada Obed jika Obed tidak datang dalam 30 menit maka teman-temannya akan mati. Saat Teddy sedang menunggu Obed, tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat kencang. Kemudian salah satu anak buah Teddy meminta Ralphie untuk membawanya ke sumber suara musik tersebut. Dan tiba-tiba, satu anak buah Teddy berhasil dilumpuhkan. Kemudian Obed memancing salah satu anak buah Teddy menggunakan HT dan berpura-pura sebagai temannya yang minta bantuan. Dan setelah itu Obed meminta Ralphie untuk membawa semua teman-temannya yang disandera untuk keluar. Tak lama kemudian, Teddy menelpon Obed dan meminta untuk bertemu. Setibanya di dalam toko, Obed mematikan lampu toko dan menyusun rencananya. Dan tiba-tiba, satu persatu anak buah Teddy berhasil Obed habisi. Hingga tiba di suatu ruangan di mana keberadaan Obed berhasil diketahui. Berbeda dengan anak buah Teddy yang lain, pria ini tidak cukup dengan satu atau dua serangan hingga membuat Obed sedikit terdesak dan hampir terbunuh. Tiba-tiba datang Ralphie dan membantu Obed yang sedikit terluka. Saat Ralphie berusaha membawa Obed, tiba-tiba anak buah Teddy melihat keberadaan mereka dan menembaknya. Ralphie tertembak tapi beruntung tidak mengakibatkan luka yang berarti dan mereka berhasil untuk segera bersembunyi. Setelah itu, Obed meminta Ralphie untuk menuju ke kotak sekring. Ralphie pun segera menuju kotak sekring. Setibanya di sana Ralphie langsung menyalakan kembali semua lampu dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dan mengakibatkan salah satu anak buah Teddy tewas. Selain itu, alarm di tempat itu pun berbunyi dan seketika menyemprotkan air dari langit-langit layaknya hujan. Sementara itu, Teddy yang melihat Ralphie dari jauh segera menghampirinya dan bertujuan untuk membunuhnya, tapi beruntung Ralphie berhasil menembak tangan Teddy lebih dulu hingga membuat Teddy tak kuasa mengendalikan senapan yang cukup berat yang ada di tangannya. Beberapa saat kemudian muncul Obed dan menembak tangan Teddy yang satunya hingga membuat Teddy menjadi benar-benar tidak bisa berkutik lagi. Tanpa belas kasihan Obed pun membunuh Teddy. 3 hari kemudian di Moskow, Rusia, Obed mendatangi Paskin yang sedang mandi dan mengatakan kalau ia menginginkan kepala ular demi ketenangan. Merasa terpojok, Paskin pun menawarkan Obed ketenangan. Namun tanpa diduga, Paskin pun tewas. Di akhir cerita kita diperlihatkan dengan Alina yang sudah sangat lama sekali tidak terlihat. Alina pun menghampiri Obed untuk berterima kasih dan mengatakan kalau sekarang ia senang membaca buku dan ia sudah mendapatkan pekerjaan yang halal. Mendengar hal itu Obed pun hanya tersenyum. Tamat.